Orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Setiap kaum akan sokong sukan yang hanya didominasi kaum mereka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu baik-baik saja. Semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Di sini ada komentar fans sepak bola Malaysia menganggap Indonesia masih mensupport dan masih gemar negara penjajah. Beda dengan Malaysia, dia sudah lupa dengan negara penjajah. Nah, teman-teman, untuk mengetahuinya yuk kita simak, kita dengarkan komentar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, ada netizen tetangga yang heran kenapa orang Indonesia support sekali dengan timnas Belanda. Bahkan ada yang menyebut timnas Belanda adalah tim pusat, padahal Belanda adalah negara yang paling lama menjajah Indonesia. Sehingga ia merasa aneh. Bila saya selalu buat konten pasal bola sepak Malaysia dan juga sepak bola Indonesia, saya perasan satu benda berbeza pasal dua ni. Kalau korang tak perasan, orang-orang Indonesia ni ramai yang sayang betul dengan Belanda. Betul-betul support tim Belanda. Even dalam Euro tahun ni pun tanya sokong mana? Sokong Belanda bang. Siap sebut ada term dia, timnas pusat. Begitu. Yelah, saya jadi pelik sebab setahu saya Belanda adalah negara paling lama yang menjajah Indonesia. Bila sebut pasal penjajahan ni, of course lah, dia benda yang negatif. Sama juga British yang menjajah tanah Melayu pada suatu ketika dahulu. Dan sampai sekarang pun, kita tak adalah nak support sangat England, tak adalah nak suka sangat dengan orang-orang putih ni. Sebab kita tahu kita pernah dijajah oleh mereka. Buat apa kita nak naikkan mereka balik, betul tak? Jadi saya pelik bila Indonesia betul-betul support Belanda yang pernah menjadi penjajah terlama dekat Indonesia. Ini pendapat saya. Pendapat saya mungkin disebabkan mereka menjadi penjajah terlama 350 tahun, maka banyaklah family-family Indonesia ni yang mana nenek moyangnya orang Belanda lah. Maknanya darah Belanda tu memang sangat kuat dekat Indonesia. Sebab itulah dalam timnas Indonesia sendiri kita dapat tengok berapa ramai player-player Indonesia ni ada kaitan dengan darah Belanda. Jadi orang-orang Indonesia mungkin boleh komen bagi jawapan kepada pertanyaan saya ni. Tapi sejujurnya saya pelik sebab orang Malaysia tak ambil kisah sangat pun pasal orang-orang British, orang England. Tapi orang Indonesia nampak macam support dia terhadap Belanda kuat. Okey, itu saja guys. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, isu semasa, bolehlah tekan butang follow. Kayaknya di Malaysia masalah sepak bola masih dibayangi dengan kaum, suku, dan agama. Di Malaysia, olahraga sepak bola didominasi oleh kaum Melayu, kaum Cina, dan dia di Malaysia kurang tertarik dengan sepak bola. Oke, sedikit kita perbaiki bahwa pemain timnas Indonesia yang dinaturalisasi bukan pemain Indonesia yang berdarah Belanda, akan tetapi pemain Belanda yang berdarah keturunan Indonesia. Timnas Indonesia tidak menaturalisasi pemain-pemain yang tidak sama sekali memiliki darah Indonesia, akan tetapi pemain-pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia, baik itu dari orang tuanya maupun kakek nenek ataupun buyutnya, bukan pemain-pemain yang berdarah Belanda lalu dinaturalisasikan sebagaimana yang diungkapkan pada video tadi, tetapi yang ada gen dari Indonesia. Kalau kita bandingkan sekarang antara pasukan Indonesia dan pasukan negara kita, ya, kalau kita nampak pemain warisan mereka bermain di luar. Mereka bermain dengan pasukan-pasukan kelab yang lebih baik di negara mereka, di mana bermain di kelab maupun Division 2 di negara Eropah. Itu merupakan satu liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain dengan pemain-pemain yang berkualiti. Sebaliknya di negara kita, kita hanya mendapati pemain warisan yang bermain di negara kita. Jadi adakah itu membantu? Bagi saya, kita harus fikirkan untuk mengambil pemain warisan tidak salah, ya, tetapi kita ingin pemain-pemain warisan ini berkelacana di negara luar, bermain dengan kelab-kelab yang bermutu dalam liga-liga yang cukup kompetitif. Kita akan mengambil pemain warisan yang kualiti tinggi supaya kita untuk mewakili negara. Tetapi ingat, kita ni takkan sama dengan Indonesia. Mereka punya banyak pemain warisan yang boleh mereka pilih, kualiti dan kuantiti. Kita ni very limited. Lalu kenapa orang Indonesia mendukung timnas Belanda? Meskipun Belanda pernah menjajah Indonesia, akan tetapi Indonesia adalah bangsa yang tidak terlena dengan sejarah masa lalu sekalipun itu pahit.
Jika suatu negara ingin berkembang dan maju, maka perlu ada suatu perubahan dan setiap masa memiliki generasi yang berbeda-beda dengan sejarah yang berbeda-beda pula. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa sepak bola tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan sekat agama, etnis, golongan maupun politik, ataupun bangsa dan negara, apalagi mendukung suatu tim. Dan di Indonesia bukan hanya fans tim Belanda, akan tetapi banyak juga fans-fans tim negara lain yang ada di Indonesia, baik saat kompetisi Piala Dunia, Piala Eropa maupun Copa Amerika. Masing-masing memiliki basis fansnya sendiri, dan bahkan dalam satu rumah, satu kompleks, ataupun satu daerah, berbeda-beda pula dukungannya. Dan ketika ada kompetisi sepak bola dari tim-tim beberapa negara lain seperti fans timnas Belanda, fans timnas Argentina, fans timnas Jerman, fans timnas Spanyol, fans timnas Inggris, Prancis, dan lain-lain. Belum lagi ada juga fans-fans klub yang tersohor di dunia seperti Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, dan lain-lain. Nah, hal ini semuanya akan bersatu ketika timnas Indonesia yang bertanding. Maka dukungannya akan terfokus pada timnas Indonesia. Dan di situ tidak lagi dipilihkan dukungan pada tim ataupun klub luar negeri, ataupun berdasarkan suku, agama, dan golongan, ataupun fanatisme politik. Akan tetapi dukungannya terfokus pada satu tujuan, yaitu pasukan Garuda. Sehingga disinilah yang membedakan fans-fans di Indonesia dengan negara tetangga ini, yang mana untuk mendukung timnasnya bermain hingga harus memohon ataupun merayu agar etnis lain juga datang menonton dan mendukung ketika Harimau Malaya bertanding. Saya nak seru kepada rakan-rakan kaum Cina dan India supaya datanglah ke stadium Selasa nanti esok untuk sokong perlawanan terakhir kelayakan Piala Dunia pasukan bola sepak negara kita. Saya rasa sedih tau. Sebab kalau kita perhatikan kat negara kita ni, setiap kaum akan sokong sukan yang hanya didominasi kaum mereka saja. Kalau badminton tu penuh je kaum Cina boleh datang ke stadium bersorak dan sanjung pemain badminton. Kalau dekat Instagram dan Facebook pemain tu penuh je komen-komen dari anda. Kalau bola sepak, kaum India adalah juga datang tengok. Tapi kaum Cina memang susah sangat nak dapat. Padahal ramai je budak-budak Cina main futsal dan bola padang. Oh, nak bagi alasan sebab bola Malaysia tak kuat. Kalau macam tu, sepak takraw, hoki, kita siap juara Asia dan juara dunia gitu. Jangan cakap, oh Melayu pun sama tak sokong atlet kaum lain. Mana ada. Melayu sokong semua kaum tau. Walaupun yang main tu bukan Melayu. Tengok kat FB dan Insta, atlet bukan Melayu kita. Penuh je komen-komen daripada orang Melayu kita. Ada pernah tengok komen-komen kaum Cina dekat Instagram Faisal Halim atau pemain takraw kita? Cuba kira. Silap hari bulan, Arif Aiman pun mereka tak kenal. Kat stadium badminton tu pun penuh je tau Melayu datang. Jangan macam ni. Sokong sajalah semua atlet kita walaupun yang main tu bukan kaum kita. Jangan bawa sentimen politik dalam sukan. Kita sokong semua dan dalam masa sama kita seru kerajaan supaya wajibkan setiap sukan ada campur kaum. Baru best. Dan saya jugalah nak sarankan pada ultras ke atau pengurusan pasukan bola sepak ke untuk dapatkan lebih ramai penyokong berbidang kaum. Carilah kat mana pun sampai dapat. Saya cakap ni atas fakta tau. Kalau tak puas hati, jawab dengan fakta. Okey, bercakap mengenai yang berbahasa Cina kan. Okey, kita tahulah macam pemain bola, lepas tu penyokong macam tak ramai berbahasa Cina. Yes. Okey, apa Derek rasa apa faktor yang menyebabkan kurang sikit sambutan dalam I don't know, but maybe Cina. mindset. Sorry to say, kita memang ada the gap kan, gap kita. So itulah Derek rasa kalau boleh Derek jadi the jabatan the bridge untuk bawa kan connection dia untuk bawa lagi ramai Chinese fans datang sebab Chinese kita tahu badminton kan? Ya, betul. Yes. So Melayu or football. But ada juga. So kemarin Derek nampak lebih ramai Chinese. Oke, disitulah keunikan sepak bola di Indonesia yang tidak hanya mendukung timnasnya saat bertanding, namun juga mendukung timnas negara lain ataupun klub-klub dari negara luar dengan ragam aksi dukungannya, baik dari konvoi hingga aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Oke, terima kasih sudah menonton video. Begitulah tadi perbedaan fans sepak bola Indonesia dan Malaysia. Indonesia tidak mengenal asal-usul, tidak mengenal ras, suku, beda dengan Malaysia ya. Dia masih mementingkan agama, kaum, dan suku. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.